punika wasabru ala syada'id lan sabar ing atase pira-pira tubuh. Ya Ali, wong kang duweni akal iku ana 3 alamate. Jadi tanda-tanda orang yang mempunyai akal yang sempurna itu tanda-tandanya ada 3. Nomor 1, amre pitulung kelawan dunya kanggo bantu akhirat. Jadi alhamdulillah Allah itu menganugerahkan kepada kita semua lengkap sudah dikaruniai akal yang sehat, dikaruniai akal yang sempurna. Terus nomor 1, ciri-ciri orang yang mempunyai akal yang sempurna atau orang yang berakal sempurna itu adalah memanfaatkan harta kekayaan dunia untuk keperluan akhirat. Memanfaatkan harta kekayaan dunia untuk keperluan akhirat. Kan dinopo yang sekiranya itu nanti manfaatnya itu ada untuk dunia juga untuk akhirat. Kados contohnya untuk biaya pendidikan itu yang mesti kita lakukan. Biaya pendidikan itu juga termasuk investasi akhirat, karena hadiah terbaik dari orang tua untuk anak itu adalah pendidikan. Jika anak itu diberikan pendidikan yang baik, entah itu disekolahkan atau itu difotokan, pasti anak itu akan berakhlak mulia dan anak itu akan menjadi anak yang baik dan kembalinya juga kepada kita sendiri dan juga kepada anak itu sendiri. Maka tugas orang tua itu adalah dengan rezeki, dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia itu, maka mesti harus kita lanjutkan untuk biaya pendidikan anak yang ini disebutkan oleh Rasulullah al-istina'atu bidunya alal akhirah. Jadi dikeluarkan kekayaan atau harta yang ada di dunia ini untuk keperluan akhirat. Terus nomor kali nopo malih yang sudah biasa kita lakukan. Yang kedua itu adalah untuk sedekah. Ini alhamdulillah kita semua sudah memasukkan uang di tempat yang sudah diedarkan ke kita itu. Ini juga seperti itu. Jadi uang yang ada di dunia ini kita simpan untuk keperluan akhirat, dan itu nanti kembalinya kepada kita sendiri dengan catatan asal sedekah itu ikhlas. Sedekah itu memang harus ikhlas, berapapun jumlahnya itu mesti harus ikhlas. Banyak ikhlas itu lebih baik, sedikit ikhlas itu juga baik. Yang penting itu ikhlas. Lalu untuk apa lagi uang harta dunia untuk kepentingan akhirat itu? Untuk perjuangan. Untuk perjuangan itu banyak, perjuangan itu banyak. Jadi pokoknya untuk menghidupkan agama Allah itu namanya untuk perjuangan. Yang penting uang itu adalah manfaat untuk maslahat untuk umat, itu namanya uang itu untuk perjuangan. Nomor kali waqtimalul jafa niku sabar dalam menghadapi fitnah. Fitnahnya agak saya bicara karena menghadapi fitnah itu berat. Sabar menghadapi fitnah. Ketika kita dapat fitnah itu ada sesuatu yang berat. Makanya begini, kita itu mesti harus bijak. Ketika kita menerima apapun dari orang lain itu kita jangan buru-buru percaya. Kalau kita langsung percaya mesti emosi. Setelah kita emosi ngeluh, kan ngeluh sendiri. Yang ngeluh sendiri ini yang tidak yakinnya merugikan diri sendiri. Ketika kita dengar informasi apapun tentang kita dari orang lain itu mesti kita pikir, kita urut dulu. Kenapa begini, kenapa begitu, kita juga menelusuri dulu. Dan terus tiba-tiba dibilang seperti ini. Kalau iya itu mungkin kita tidak kaget, tapi kalau tidak itu mesti kaget. Kaget itu sesaat, kaget itu sesaat, tapi kalau kita sudah pikirkan dulu, makanya kan ngeten. Kalau kita mau ucap itu mesti mengucapkan apapun mesti kita harus pikir dulu, tidak langsung diucapkan. Kalau langsung diucapkan kenul sewu, akhirnya seucap-ucapnya, seucap-ucapnya. Kalau kita pikir dulu, kita tenangkan dulu, maka apa yang akan kita keluarkan itu mesti mengeluarkan solusi atau juga tidak berdampak yang tidak baik. Itu dawai Rasulullah seperti itu, waqtimalul jafa, dan sabar dalam menghadapi fitnah. Yang terpenting itu tadi, apapun informasi yang masuk kepada kita itu kita mesti kita pikirkan dulu, kita saring dulu, kita redam dulu di dalam pikiran dan hati kita. Setelah itu kita koreksi diri.
koreksi diri, muhasabah itu memang perlu sekali. Jadi koreksi diri itu adalah hal yang paling penting, karena setiap kita itu kadang-kadang emosi itu bukan stabil. Kalau saat emosi itu tidak stabil, ketatap, ketimbang sesuatu kalimat yang tidak baik, jadinya dia buatan saya juga, akhirnya muncul suara-suara yang keluar, suara-suara yang tidak baik. Itu yang kedua. Jadi wahtimalul jafa, sabar dalam menghadapi, sabar dan tabah dalam menghadapi fitnah. Nah, selain kita yang menerima, juga yang menginformasikan itu jangan tiba-tiba diinformasikan. Mesti harus kita cari tahu dulu, benarkah seperti itu. Kalau tidak benar adanya, maka al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu kan lebih berat dari pembunuhan. Karena fitnah itu membuat akhirnya orang sakit hatinya itu terus kemana-mana, dan akhirnya sampai terjadilah sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, wahai Ali, ciri orang yang mempunyai akal yang sempurna itu adalah wasobru ala syada'i. Wasobru dan sabar ala syada'i yang kasih biro-biro coba, sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Memang di dalam hidup itu kita menghadapi memilih dua, kadang